Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Ibu dosen Destria Kurniati, SEMSC, selaku dosen pengampu kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, nama saya Delves Marsandi dengan NIM akhir 089. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis ekspansi pasar internasional untuk UMKM Indonesia, yaitu makaroni ngehe dengan negara tujuan Malaysia. Alasan saya memilih topik ini karena sekarang nih banyak UMKM Indonesia yang sebenarnya punya produk bagus dan potensial, tetapi belum semuanya berani masuk ke pasar internasional. Nah, di presentasi ini kita akan membahas tentang tersebut. Kita masuk ke profil dari produk makaroni ngehe itu sendiri. Nah, makaroni ngehe ini merupakan UMKM lokal yang didirikan tahun 2013 oleh Ali Muharram di Tangerang Selatan. Nah, awalnya tuh bisnis ini hanya berupa outlet kecil sederhana, tapi seiring waktu, makaroni ngehe ini berhasil berkembang menjadi brand nasional yang dikenal lebih luas, terutama di kalangan anak muda. Nah, hal menarik dari perkembangan bisnis ini adalah kemampuan mereka membaca tren pasar. Yang dimana mereka ini tuh nggak cuma jual snack pedas biasa, tapi juga ngebangun identitas brand yang dekat dengan generasi muda melalui media sosial dan strategi pemasaran digital. Nah, selain itu, distribusinya juga berkembang cukup luas melalui e-commerce, food delivery, dan outlet fisik di berbagai kota Indonesia. Perjalanan bisnis ini menunjukkan bahwa UMKM lokal itu tuh sebenarnya bisa berkembang apabila memiliki diferensiasi produk. Selanjutnya di sini ada produk dan keunggulan dari produk makaroni ngehe itu sendiri. Makaroni ngehe ini kan memiliki jenis produk seperti makaroni kering, makaroni basah, bihun goreng, pedas, dan berbagai snack pedas lainnya. Nah, keunggulan utama produk ini tuh ada pada kombinasi tekstur crispy dan chewy yang cukup unik. Jadi konsumen ini bisa mendapatkan sensasi makanan yang berbeda dibanding snack biasa di pasaran yang cuma memiliki satu tekstur gitu. Selain itu, mereka juga menawarkan level kepedasan yang bisa dipilih sesuai selera konsumen. Ada level ringan sampai level yang ekstrim. Strategi level pedas ini tuh sebenarnya sederhana, tetapi sangat efektif karena membuat konsumen merasa punya pengalaman yang lebih personal. Kalau dianalogikan nih seperti game yang punya tingkat difficulty yang berbeda atau punya level yang beda nih. Jadi orang itu penasaran mau coba level yang lebih tinggi. Nah, hal ini penting karena bukan hanya menciptakan rasa, tetapi juga experience bagi konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas kondisi bisnis saat ini. Kalau melihat kondisi bisnis saat ini, Makaroni Ngehi ini sudah berada di tahap yang cukup matang untuk ukuran UMKM. Mereka sudah memiliki fasilitas produksi utama di Tangerang Selatan yang lebih terstruktur, sehingga kapasitas produksinya tidak lagi hanya skala rumahan. Dari sisi penjualan juga cukup kuat, yaitu lebih dari 100 juta pack terjual sejak berdiri tahun 2013 tersebut. Ini menunjukkan bahwa produknya ini sudah diterima pasar secara luas. Selain itu, outlet mereka juga sudah tersebar di berbagai kota besar Indonesia. Hal penting lainnya juga, bisnis mereka ini udah lengkap nih legalitasnya, mulai dari BPOM, sertifikasi halal, sampai ke Badan Hukum PT. Ini penting karena untuk masuk pasar internasional, legalitas dan standar keamanan produk menjadi faktor yang sangat diperhatikan. Lalu lanjut ke alasan kenapa makaroni ngehe ini tuh layak untuk ekspansi. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, diferensiasi produk. Yang dimana mereka ini memiliki karakter yang sudah saya bilang tadi, produk yang cukup unik melalui kombinasi antara tekstur dan level pedas yang sulit ditiru secara identik oleh kompetitor. Lalu yang kedua ada tren makanan pedas yang terus meningkat nih, terutama di Asia Tenggara. Artinya pasar untuk produk seperti ini tuh emang sudah berkembang gitu. Lalu yang ketiga ada dari kemampuan digital marketing si makaroni ngehe ini yang terbukti berhasil di Indonesia. Nah, di era sekarang ini digital marketing itu bisa jadi senjata utama bagi UMKM. Brand kecil sekalipun bisa viral dan dikenal luas tanpa harus memiliki modal sebesar perusahaan besar. Jadi, kekuatan makaroni ngehe ini bukan hanya pada produknya, tapi juga pada cara mereka membangun engagement dengan konsumen. Nah, di sini kita akan membahas terkait analisis politik dan ekonomi di Malaysia. Nah, dari sisi politik dulu,
Malaysia ini termasuk negara yang relatif stabil dan cukup mendukung perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia dan Malaysia sama-sama berada di ASEAN, sehingga ada keuntungan dari kerjasama regional seperti AFTA yang membantu mengurangi hambatan perdagangan dan tarif impor. Lalu dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat Malaysia ini cukup tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, hal ini tuh penting karena snack seperti makaroni ngehe ini termasuk produk konsumsi sekunder. Jadi pasar yang daya belinya baik akan lebih potensial untuk menerima produk baru. Selain itu, masyarakat Malaysia juga cukup terbuka terhadap produk luar, terutama produk makanan dari negara Asia Tenggara yang punya kemiripan budaya. Selanjutnya di sini ada analisis sosial dan teknologi. Nah, dari aspek sosial, Malaysia memiliki mayoritas penduduk muslim sehingga permintaan terhadap produk yang halal itu sangat tinggi. Karena makaroni ngehe ini sudah memiliki sertifikasi halal di Indonesia, ini menjadi keuntungan kompetitif yang penting untuk makaroni ngehe. Selain itu, budaya konsumsi makanan pedas di Malaysia ini juga cukup mirip di Indonesia. Jadi kemungkinan penerimaan pasar terhadap produk makaroni ngehe ini tuh jadi lebih besar. Lalu dari sisi teknologi, Malaysia memiliki tingkat penggunaan internet dan e-commerce yang juga tinggi. Seperti platform Shopee, Lazada, dan TikTok di Malaysia itu juga udah jadi bagian dari gaya hidup mereka sehari-hari gitu. Ini jadi ngebuka peluang besar karena makaroni ngehe ini bisa langsung masuk pasar digital tanpa harus ngeluarin biaya besar dulu buat buka toko fisik di awal gitu. Selanjutnya, di sini kita analisis lingkungan dan hukum. Meskipun peluang pasar tadi itu cukup besar ya, tetap ada nih tantangan dari sisi regulasi dan lingkungan bisnis. Malaysia memiliki standar keamanan pangan impor yang cukup ketat. Nah, produk makanan itu harus memenuhi regulasi dari otoritas setempat dan menggunakan label bilingual, yaitu bahasa Malaysia dan Inggris. Selain itu, tren sustainability juga mulai meningkat. Konsumen semakin memperhatikan kemasan yang ramah lingkungan. Jadi, perusahaan ini tuh nggak hanya dituntut menjual produk-produk enak, tapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Untuk sertifikasi halal sendiri, makaroni ngehe ini yang tadi sudah kita bahas memiliki keuntungan nih karena sudah bersertifikat halal di Indonesia, sehingga proses penyesuaian ke standar halal Malaysia ini bisa lebih mudah dibanding brand yang belum memiliki sertifikasi sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke potensi pasar di Malaysia. Pasar snack savory di Malaysia ini memiliki pertumbuhan yang cukup baik nih, sekitar 8% per tahun. Selain itu, tren global makanan pedas juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap snack pedas itu memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Positioning makaroni ngehe sebagai snack pedas autentik Indonesia itu juga menjadi nilai tambah gitu. Karena sebenarnya konsumen sekarang ini tidak hanya membeli produk, tapi juga membeli identitas dan pengalaman. Contohnya kayak orang nih beli Korean snack karena identitas Koreanya. Nah, kalau makaroni ngehe itu kita bangun identitas sebagai snack khas Indonesia nih yang unik gitu. Oke, kita lanjut ke analisis kompetitor. Nah, di mana di Malaysia ini tuh sudah ada nih kompetitor besar seperti Mame dan Mancis yang sangat kuat dari sisi distribusi dan loyalitas konsumen. Lalu selain itu untuk kompetitor globalnya ada Lay's dan Doritos yang di mana ya brand awareness mereka ini emang udah go internasional banget lah. Siapa yang nggak tahu Lay's dan Doritos ya kan? Lalu kalau dilihat secara realistis, makaroni ngehe ini belum bisa bersaing langsung nih dari sisi skala bisnis. Tetapi mereka tetap punya peluang karena menawarkan diferensiasi yang baik, yang dimana kadang di pasar konsumen itu nggak selalu cari brand yang paling besar gitu. Banyak juga yang mencari sesuatu yang berbeda dan lebih otentik. Jadi strategi makaroni ngehe bukan melawan kompetitor besar secara langsung, tetapi mencari positioning yang berbeda dari pasar gitu. Nah, lanjut kita ke target pasar. Target utama dari makaroni ngehe ini adalah usia 15 sampai 35 tahun, terutama anak muda yang aktif di media sosial dan suka mencoba makanan baru.
Kelompok ini biasanya tuh cepat tertarik pada produk viral dan challenge-challenge makanan pedas gitu. Selain itu, mereka juga lebih mudah dipengaruhin oleh konten creator dan influencer. Lalu target sekundernya ada diaspora Indonesia yang di Malaysia. Jadi kelompok ini tuh penting nih untuk ngebantu brand awareness, word of mouth secara alami. Mereka juga bisa menjadi konsumen awal yang membantu memperkenalkan produk makaroni ngehe ini ke lingkungan sekitarnya. Oke, kita masuk ke strategi masuk pasar. Nah, si makaroni ngehe ini kita menggunakan strategi masuk pasar hybrid entry mode atau pendekatan bertahap gitu. Jadi fase pertama kita menggunakan e-commerce lintas batas menggunakan Shopee, Lazada, dan TikTok Shop Malaysia. Tujuannya ini adalah untuk menguji nih respon pasar dengan biaya yang lebih rendah dan risiko yang lebih kecil. Kalau respon konsumen positif, baru masuk ke fase kedua yaitu produk bekerjasama dengan distributor lokal agar produk bisa masuk supermarket dan convenience store. Nah, pendekatan pendekatan ini tuh lebih realistis nih dibanding langsung membuka cabang fisik besar di awal. Karena dalam bisnis internasional validasi pasar itu sangat penting. Jadi jangan langsung investasi besar nih sebelum benar-benar tahu apakah produknya itu cocok di pasar atau enggak. Nah, selanjutnya di sini ada strategi harga yang dimana untuk strategi harga ini kita ambil dari beberapa komponen biaya. Yang pertama itu ada bahan baku, kemasan standar, labeling, quality control, domestic logistic, consolidation and handling, international freight, customs and clearance, last mile delivery, dan terakhir itu total dari semuanya COGS-nya. Nah, di sini mendapatkan COGS sekitar 0,56 ringgit Malaysia dengan kemasan 70 gram atau sekitar 9.350 rupiah. Namun angka ini tuh belum termasuk nih biaya-biaya lain seperti komisi platform e-commerce, biaya logistik, dan promosi digital. Karena itu perusahaan harus menentukan harga yang tetap kompetitif tetapi masih memberikan margin keuntungan. Kalau terlalu mahal kan konsumen juga sulit coba produk baru ya. Tapi kalau terlalu murah juga ya perusahaan nggak dapat profit gitu. Lanjut ke strategi distribusi. eh Seperti yang tadi udah kita bahas, strategi distribusi ini dimulai dari kanal digital terlebih dahulu karena alasannya ya kita butuh modal yang lebih rendah dulu dan untuk lebih fleksibel gitu untuk testing marketnya. Selain itu, konsumen muda di Malaysia juga sudah terbiasa nih membeli makanan melalui platform online. Lalu kalau udah brand awareness-nya terbentuk nih, baru nih distribusi akan diperluas ke supermarket di sana, minimarket dan convenience store di sana untuk eh, menyebarkan makaroni ngehe tersebut. Strategi ini tuh cukup karena perusahaan tidak langsung mengeluarkan biaya besar untuk distribusi offline nih sejak awal. Nah, di sini ada tantangan ekspansi, ada eh ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Yang pertama ini ada regulasi nih, impor makanan yang cukup ketat di Indonesia. Karena Malaysia ini kan memiliki standar keamanan pangan impor yang sangat ketat, termasuk tadi persyaratan sertifikasi halal Jakim dan pelabelan bilingual yang wajib dipenuhi. Lalu yang kedua ada biaya logistik internasional yang bisa nih membuat harga produk menjadi lebih mahal. Lalu ketiga itu brand awareness tentu saja yang masih rendah. Kalau di Indonesia kan mungkin makaroni ngehe udah banyak yang kenal lah. Tapi kan kalau di Malaysia mereka ya brand baru gitu. Jatuhnya brand baru. Jadi perlu kesadaran merek makaroni ngehe gitu. Nah, di sini ada mitigasi risikonya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu melakukan beberapa strategi mitigasi. Yang pertama ini adaptasi kemasan yang sesuai dengan regulasi Malaysia, termasuk penggunaan label bilingual dan sertifikasi halal Jakim. Kedua adalah bekerja sama dengan partner logistik yang efisien agar biaya distribusi bisa ditekan. Lalu yang ketiga adalah memperkuat digital marketing melalui influencer dan content creator lokal Malaysia. Nah, strategi influencer ini tuh sangat penting karena sekarang keputusan pembelian konsumen kan sering banget nih dipengaruhi oleh konten media sosial dan review dari influencer itu sendiri. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan yang dimana
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, makaroni ngehe ini memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan ekspansi ke pasar Malaysia karena didukung oleh kesamaan budaya konsumsi, tingginya minat masyarakat terhadap makanan pedas, serta pertumbuhan pasar snack yang terus meningkat. Selain itu, produk makaroni ngehe memiliki diferensiasi yang kuat melalui variasi level pedas, tekstur khas, dan strategi digital marketing yang sudah terbukti efektif di Indonesia. Dengan strategi ekspansi yang dilakukan secara bertahap melalui e-commerce dan kerjasama distribusi lokal, ekspansi ke Malaysia dinilai layak dan berpotensi memberikan pertumbuhan bisnis jangka panjang bagi perusahaan. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai analisis ekspansi internasional makaroni ngehe ke Malaysia. Dari presentasi ini bisa kita simpulkan bahwa UMKM Indonesia itu sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar internasional apabila mampu memahami karakter pasar tujuan dan menggunakan strategi ekspansi yang tepat. Semoga analisis ini bisa memberikan gambaran bagaimana sebuah UMKM lokal dapat berkembang menjadi brand internasional secara bertahap. Terima kasih perhatiannya pada Ibu Desria. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.